Ahli forensik digital Rismon Sianipar kembali melancarkan kritik pedas terhadap Joshua Sinambela, menyebutnya sebagai ahli gadungan setelah penampilan memalukan dalam gelar perkara khusus Bareskrim Polri pada Rabu, 9 Juli 2025. Dalam video unggahan terbaru di media sosial pada Jumat, 10 Juli 2025, Rismon menyoroti ketidaksiapan Joshua, yang hanya membaca standar operasional prosedur, SOP, digital forensik tanpa presentasi bantahan ilmiah, hingga akhirnya dihentikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Brigjen Juhandani Raharjopuro dengan sindiran, "Jangan ajari ikan berenang." Kritik atas penampilan Joshua. Kontroversi ini berlatar belakang gelar perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di mana Rismon, didukung tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, mempersiapkan data dan demonstrasi ilmiah untuk menguji keaslian dokumen. Namun, Joshua, yang diduga afiliasi dengan Asosiasi Forensik Digital Indonesia, AFDI, hadir tanpa persiapan memadai. Joshua cuma bawa beberapa halaman SOP, baca monoton seperti mengajar ikan berenang. Tidak ada selide, tidak ada program, tidak ada bantahan, ujar Rismon dalam podcast Forum Keadilan TV, menyoroti ketidakmampuan Joshua menjawab argumen timnya. Rismon mengklaim Joshua tanpa panik dan bergantung pada narasi SOP AFDI, yang ia tuduh dibuat oleh Kombes Muhammad Nuh Al-Azhar, pendiri AFDI yang disebut-sebut terlibat rekayasa kasus. Saat Karopidum menegur, "Anda bawa apa untuk membantah?" Joshua bingung. Ia berhenti membaca SOP setelah ditegur, kata Rismon, menilai penampilan tersebut sebagai bukti kurangnya kompetensi. Tuduhan ahli gadungan. Rismon menilai Joshua tidak layak disebut ahli forensik digital karena ketidakmandiriannya. Ia mengungkap pengujian integritas melalui panggilan telepon berulang, di mana Joshua mengaku tidak tahu praktik Nuh Al-Azhar, termasuk penggunaan software gratisan seperti Fremake dan Ericsoft. Ini ahli pesanan. Kalau benar ahli, harus bisa kritik bosnya, tapi Joshua ciut, ujarnya. Rismon juga mempertanyakan latar belakang akademik Joshua, menantangnya menunjukkan keahlian di bidang konversi analog to digital, yang ia anggap krusial dalam forensik modern. Ia mengaitkan kegagalan Joshua dengan pengaruh Nuh Al-Azhar, yang ia tuduh memanipulasi bukti pada kasus seperti Jessica Wongso. Joshua bagian dari AFDI yang dipimpin penipu. SOP-nya cuma omong kosong, tidak ada nilai ilmiah, tegas Rismon, menyerukan Joshua untuk membuktikan keahliannya di luar panggung Polri. Konteks gelar perkara. Gelar perkara khusus digelar untuk mengevaluasi temuan Rismon tentang inkonsistensi teknologi pada skripsi dan ijazah Jokowi, seperti penggunaan font Times New Roman pada lembar pengesahan yang tidak sesuai dengan era 1985. Tim Rismon, termasuk Rai Suryo dan Rizal Fadilah, mempersiapkan analisis forensik digital, namun Joshua gagal memberikan respons teknis. "Kami tunjukkan bukti manipulasi via error level analisis, tapi Joshua cuma baca SOP. Ini mempermalukan," kata Rismon. Ia juga mengkritik ketidakberanian Bareskrim menampilkan ijazah Jokowi, baik versi digital maupun fotokopi, selama sesi tersebut. Dirtipidum panik, gelisah makan camilan. "Kalau yakin, kenapa tidak ditunjukkan?" tanyanya, menilai proses tersebut sebagai formalitas tanpa substansi. Reaksi publik dan implikasi. Unggahan Rismon memicu gelombang reaksi di media sosial, dengan tagar Joshua gadungan dan ijazah Jokowi mendominasi X pada Jumat sore. Publik mendukung Rismon, mengejek Joshua sebagai ahli bayaran yang gagal di forum formal. Namun, pendukung Jokowi, termasuk Projo, menyebut kritik ini sebagai serangan pribadi untuk melemahkan legitimasi eks-presiden. Implikasi kasus ini mengancam kredibilitas Bareskrim dan AFDI di era pemerintahan Prabowo Subianto. Rismon menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kepolisian dan pembentukan lembaga forensik independen. Kalau ahli seperti Joshua diandalkan, hukum Indonesia akan terus direkayasa, ujarnya. Hingga Jumat sore, Bareskrim belum merilis hasil resmi gelar perkara, sementara Joshua belum memberikan klarifikasi. Rismon berencana melanjutkan investigasi independen setelah kembali ke Bali G, Sumatera Utara, dengan fokus pada arsip akademik Jokowi. Publik menantikan apakah Joshua akan membuktikan keahliannya atau tetap bergantung pada narasi SOP, yang kini menjadi bahan ejekan luas.
Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang di dalamnya orang-orangnya merasa paling ahli karena dapat sertifikat dari lembaga atau bukan lembaga ya, asosiasi swasta didirikan oleh si penipu ini Muhammad Nur Al Azhar.